Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Jumpa lagi dengan Bu Nani di Matematika kelas Bu Nani. Selanjutnya yang akan Bu Nani bahas adalah kardinalitas himpunan. Apa yang dimaksud dengan kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan adalah banyaknya anggota yang berbeda pada suatu himpunan. Oke, sekarang perhatikan di sini Bu Naning punya 3 himpunan. Yang pertama, himpunan A adalah mata, hidung, mulut, telinga. Nah, ada berapa anggotanya? Maka kita tuliskan N dalam kurung A. Karena himpunan yang mau kita hitung anggotanya adalah A, maka kita tuliskan A, kapital ya, dengan huruf kapital. Lalu kita hitung di sini anggotanya itu dipisahkan dengan koma 1, 2, 3, 4. Jadi anggota A, banyaknya anggota himpunan A ada 4. Kemudian yang kedua, himpunan B adalah faktor dari 10. Maka kita bisa menentukan anggotanya ada berapa kalau kita hitung dulu ya. Kalau kita buat dulu pemfaktorannya atau kemungkinan bilangan yang bisa menjadi faktor dari 10. Nah, 10 itu yang bisa memungkinkan menghasilkan 10 adalah 1 dengan 10. Kemudian kita cari lagi 2. Adakah bilangan yang bisa kita pasangkan dengan 2 supaya menghasilkan perkaliannya 10? Ternyata 5 ya. Kemudian 3, ada nggak ya bilangan yang bisa kita kali dengan 3 dan hasilnya 10, namun harus bilangan bulat? Oke, tidak ada ya, berarti faktornya hanya 4, yaitu 1, 2, 5, 10. Maka di sini kita menuliskan banyaknya anggota B atau N dalam kurung B ada, kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan yang terakhir, di sini disebutkan C sama dengan X sedemikian sehingga X antara 1 dan 20 dan X-nya anggota bilangan bulat. Nah, di sini ini juga harus didata dulu anggotanya ya, karena kita belum tahu anggotanya ada apa saja sehingga baru bisa kita tentukan ada berapa anggotanya. Di sini X lebih besar dari 1 ya, maka satunya tidak ikut. Dan X-nya anggota bilangan bulat. Anggota bilangan bulat itu bisa negatif, 0 dan positif. Karena lebih dari 1, maka kita mulai dari 2. Lalu 3. Nah, ini kan masih batas terakhirnya kurang dari 20. Kalau terlalu banyak, kita bisa menuliskan tanda titik-titik. Ada 3 titiknya. Lalu bilangan terakhirnya. Nah, yang kurang dari 20 bilangan bulatnya adalah 19. Oke. Sekarang kita hitung ada berapa anggotanya. Oke, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 19 itu ternyata anggota C ada 18 ya. Oke, itu kardinalitas himpunan. Semoga apa yang Bu Nani sampaikan bisa kalian mengerti ya. Kalau ada yang belum mengerti, kalian boleh tanyakan. Untuk contohnya, perhatikan di sini ada himpunan B di mana B itu mulai dari 2 sampai 15 di sini. Kemudian X-nya ini anggota B-nya adalah merupakan anggota bilangan ganjil yang ditanyakan N dalam kurung B. N dalam kurung B ini artinya apa anak-anak? Ya, banyaknya anggota himpunan B. Nah, berarti kita harus menuliskan dulu anggota B ini apa saja.
karena mulainya dari 2 dan bilangan ganjil ya. Di sini ganjil, 2 itu bukan. Kemudian selanjutnya perhatikan pernyataan berikut ya. Jadi ada 3 pernyataan. Kemudian kita diminta menentukan mana pernyataan yang benar. Kita cek untuk pernyataan pertama, himpunan P adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10. Nah, bilangan ganjil yang kurang dari 10 ini apa saja? Ya, ternyata kita coba mulai dari 1 ya. 3, 5, 7, 9. Nah, ternyata ini anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, kita tuliskan dulu anggota Q apa saja. Q adalah faktor dari 16. Nah, untuk menentukan faktor dari suatu bilangan seperti ini ya caranya. Bu Naning lebih mudah dibuat seperti huruf T begini. Kemudian kita tentukan perkalian 2 bilangan yang menghasilkan bilangan di atasnya. Nah, kita mulai dari 1. Maka supaya menjadi 16, 1 harus dikali 16. 2 dengan 8, 3 tidak ada pasangannya, kemudian 4 dengan 4. Maka himpunan dari Q ini anggotanya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, di sini 4-nya tidak perlu kita tuliskan 2 kali ya. Kita hitung anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata anggotanya ada 5. Sementara di soal disebutkan pernyataannya anggota Q ada 4. Nah, berarti ini salah ya. Kemudian untuk yang ketiga, pernyataan ketiga, anggota R itu adalah prime numbers atau bilangan prima antara 10 dan 20. Nah, kita data dulu anggotanya apa saja. Bilangan prima antara 10 dan 20 itu ada 11, 13, kemudian 17 dan 19. Ya, ternyata anggotanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya yang ini. Oke, demikianlah materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Naning sudah sampaikan. Sekian dari Bu Naning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.